الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang mantap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Rabb. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita duduk beriktikaf dalam rumah Allah, sambil kita memperpanjangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengulang kaji seputar ilmu pengetahuan, seputar akidah, seputar tauhid, dan ilmu-ilmu yang berkaitan ataupun turunan daripada ilmu tauhid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang tiada kesibukan, maka alangkah baiknya kita terus duduk dalam masjid melanjutkan ibadah, melanjutkan i'tikaf, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita harapkan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, walaupun tidak sebanding dengan ibadah orang-orang tua kita dulu, tidak sama dengan ibadah para ulama-ulama terdahulu. Ketaatan mereka jauh dibandingkan dengan ketaatan kita pada hari ini. Apalagi berbicara tentang agama, itu kita harus melihat ke belakang. Artinya ke belakang makin bagus dan makin orisinil, makin asli. Menyadakala nukunya makin trip, makin haluh agamanya. Beda dengan dunia, menyedunya makin nuke, makin canggih. Itu bedanya. Perkembangan dunia itu makin ke depan, itu semakin canggih, semakin hebat. Tetapi ilmu agama makin ke depan makin meruncing. Sehingga pada satu saat dia akan hilang, diangkat oleh Allah. Datanglah hari yang ditakuti oleh seluruh manusia, yaitu hari kiamat. Pada hari itu akan dihancurkan seluruh alam jagat raya ini, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terinspirasi dengan amalan-amalan urang syik kedanyo jamun, kita tetap melakukan walaupun tidak sebanyak mereka.
dan terus berharap kepada Allah, semoga amalan ini Allah jadikan sebagai modal bekal aku ketika aku kembali kepada Allah. Wujud sebagai ngenlun, wujud sebagai teman aku nanti di alam barzah. Ketika kita berada di dalam kubur, itu tidak ada siapapun yang menemani kita selain amal ibadah, selain taat, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taatnya nyobek tak anggap remeh. Walaupun hanya sekedar duduk laginya, duduk i'tikaf. Tidak membaca apapun, hanya duduk saja, itu ibu bapak udah mendapatkan pahala. Salah satu daripada asar sahabat disebutkan, Allah merahasiakan 6 perkara di dalam perkara yang lain. Nambah rahasia Allah. Yang kedanya hana ada depu. Yang pertama kitmur ridha fit ta'ah. Allah sembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Artinya apa? Kalau kita ingin mengharap ridha Allah, maka lakukanlah taat. Buatlah amal yang soleh. Walaupun sedikit, tidak mengapa asalkan istiqamah. Walaupun hanya duduk i'tikaf sambil mendengar kajian, kan tidak sia-sia. Daripada nedubit ulua, neduk hanam pubut, muwet-wet, mucawa-cawa, yang mendapatkan dosa mata, dosa mulut, mengupat ghibah, lepepe dah begak. Karena kita kalau urusan komentar, kita nomor 1 tuh. Menyebut pegah apa nyantanya nomor bisa yang baik dari bubut. Itu dia. Makanya lebih baik teruskan duduk dalam masjid hanarugoron. Banyak bukti-bukti ahli masjid yang selamat, banyak bukti-bukti orang-orang yang cinta kepada masjid, mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ada bahagia tersendiri yang kita nggak tahu itu, dan itu hanya mereka yang bisa pahami bagaimana lezatnya ibadah, bagaimana bahagianya bisa sholat berjamaah, bagaimana indah ketika membayangkan mengimarahkan masjid dan di sana ada kita, di dalam saf-saf masjid ada kita. Bahagia yang hari ini di antara saudara-saudara kita yang mereka rindu kepada suara adzan, rindu kepada sholat jamaah, rindu kepada masjid, tapi nggak bisa melakukannya karena Allah berikan ujian, cobaan, musibah. Sebelumnya mungkin bisa melangkah datang ke masjid walaupun jauh. Sekarang udah diputuskan oleh jembatan. Anak tutuli kan? Mana aja? Itu dia. Maka ambillah kesempatan ini, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita nih sebelum dia hilang. Menyangka gadah, nyan ada tamau bae, walaupun kita menyesal dia tidak akan datang. Sehingga disebut dalam pepatah kita, dalam pepatah Melayu disebut, kehilangan adalah guru yang sunyi. Kehilangan adalah guru yang sunyi. Ketika hilang baru kita paham begitu berharganya nikmat. Wate payah pakai kacamata, baru kita paham begitu berharganya mata. Yang dulu 2 mata, sekarang udah 4 mata. Bayangkan hari ini ada yang nggak nampak sama sekali, baru rindu kepada membaca Al-Quran. Gimana dibaca alam? Mata hana dihle. Itu dia. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini pergunakan untuk melakukan taat. Kitmur ridha fit ta'ah.
Allah sembunyikan ridha Allah dalam taat. Artinya jangan pernah anggap remeh ketaatan walaupun sedikit. Kan disebut sekurang-kurang iman kita berjalan di tengah jalan jumpa dengan duri. Kita pindahkan duri, kita pindah duro bak jalannya, nyan selemah-lemah iman dan digolongkan dalam orang beriman. Anda bayangkan. Enggak apa-apa walaupun sedikit. Amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Seandainya netameng dalam WC, mau BAB, ibu bapak melihat peninggalan orang, harta warisan orang, ke baca dengar. Katanya mainan, katimu. Enggak usah kita caci maki, enggak usah kita panggil pengurus masjid, enggak usah kita temena, hanya siram, iya siram itu bekas orang itu, ataupun tekan butang, punya kenur Malaysia butang, bukan tombol, tekan butang, dia akan lalu itu akan menjadi amal yang soleh. Amal yang soleh, simple untuk melakukan amal yang soleh, untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah rahasiakan ridhonya Allah dalam taat. Itu yang pertama. Yang kedua, kitmul ghadab fil maksiyah. Allah sembunyikan marahnya Allah dalam maksiat. Artinya jangan melakukan maksiat walaupun kecil. Kita nggak tahu di situ terletak marahnya Allah. Allah bengek. Walaupun bacut maksiat yang gedanya pubut, Allah akan bengek. Dan kita takut, sehingga kita nggak mau melakukan apapun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita kalau Allah udah marah kepada kita, menyeka bengih Allah gedanyo, nyan hanali pandangan kasih sayang daripada Allah hanali. Dan itu kita akan mendapatkan predikat rugi. Rugo dadanya. Allah hana sayang li katanya, padahal Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang tiap hari kita baca dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang dasar kalimat satu, tetapi penampakannya beda dan artinya juga berbeda. Tergantung kepada banyaknya huruf, banyaknya makna. Ar-Rahman berarti lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Kasih sayang Allah lebih tinggi kepada siapapun Allah sayang. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa tafsir kita lihat, sebelum diturunnya Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang Arab nggak pernah mendengar kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Hantam ini nggak kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, hantam. Walaupun sastra Arab tinggi pada waktu itu. Kan kita ketahui bahwa sastra Arab, bahasa Arab pernah menjadi nomor 1 bahasa dunia, bahasa Arab. Dulu Islam pernah menguasai dunia. Bahasa pertama bahasa Arab. Sehingga tinggal jejaknya, sejarahnya sampai hari ini. Di Eropa itu kalau kita perhatikan banyak nama-nama negara itu berasal dari bahasa Arab. Cuma kita nggak tahu. Nama-nama kota dari bahasa Arab kita nggak tahu. Portugal. Nanduri Portugal. Negara Portugal. Nyan bahasa Arab. Dari kata-kata burtukal. Burtukalnya juruk. Boh limo nah. Boh limo tangkisnya. Juruk tangkis itu bahasa Arabnya burtukal. Di Spanyol kan pernah menjadi negara Islam yang terhebat. Yang klub-klub bola Spanyolnya Real Madrid, Sevilla, itu semua dari bahasa Arab. Kalau kita lihat Valladolid itu bahasa Arab dari Baladul Walid. Valladolid, fi menyatakan fi nah.
Tanya awak Indonesia punya V-nya V dah baca, punya awak Malaysia wi. Valentin wi. Karena punya pikirnya F dengan V nya beda. Nyatanya sama mendung. F fa baca, V faci. Padahal nah dialek bedanya. Udah menjadi kebiasaan kita tuh. Valladolid. Sevilla, Ishbiliyah dasarnya. Real Madrid nya bahasa Arab tuh. Real Madrid, air pancuran artinya. Nah depu na mudahnya. Bek fan tentang Real Madrid. Nah depu sejarahnya. Hana depu karena hana cinta kepada agama, hana cinta kepada Islam. Ketika kita tahu bagaimana Islam mendunia, sehingga luar biasa hebat. Sampai hari ini itu cuma Allah mentakdirkan lain, Allah mau menguji iman kita orang Islam, sehingga kadang-kadang Allah tukar itu kemajuan dengan kemunduran. Kalau etna iman tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemantang taat kepada Allah ataupun terus melakukan maksiat kepada Allah. Maka kita berhati-hati kepada marahnya Allah. Nggak mau kita. Allah sembunyikan marahnya dalam dalam maksiat. Jangan lakukan maksiat. Yang kedua, yang ketiga, kitmu salatul wusta fil maktubat. Allah sembunyikan salat tengah. Nata mendengar mama ibu-ibu salat tengah, salatul wusta. Pendengar radio Betul Rahman pernah dengar nggak? Salatul wusta. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan menjumpai ayat hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Salat tengah. Salat waktu, salat 5 waktu ada 5. Salat wajib ada 5. Mulai zuhur sampai ke subuh. Di antara 5 ini ada satu salat yang selain punya nama sendiri, dia punya nama lain, yaitu salatul wusta. Dan itu rahasia Allah, nggak tahu apakah di subuh, zuhur ataupun selanjutnya. Tapi banyak ulama-ulama berpendapat salatul wusta itu salat subuh dan salat asar. Karena memang 2 waktu itu yang sangat-sangat susah bagi hamba-hamba Allah untuk melakukannya. Pendapat kuat menyebutkan sholat asar, wate asar ya, waktu pulang kerja, waktu kita istirahat, molor sholat asar, hana 4 pi. Subuh juga seperti itu, dalam tidur, dalam kamar mandi. Ada juga ulama berpendapat sholatul wusta itu kalau enggak sholat subuh, sholat isya. Sholat isya, sehingga ada riwayat yang mengatakan bahwa paling berat sholat kepada orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Berat 2 sholatnya. Sehingga Allah sembunyikan sholat wusta di antara 5 ini supaya kita lebih menjaga keseluruhan 5 waktu itu. Jangan tinggal satu pun. Nggak mau tinggal, nggak mau alpa satu pun. 5 waktu mesti terbuat, tertunaikan. Berjamaah lagi luar biasa. Ibu bapak kalau belum biasa berjamaah, sholatlah berjamaah. Beda sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Ruhnya itu beda, semangatnya beda. Bahkan di Arab kalau kita lihat, mereka kalau nggak sholat berjamaah, ya nggak sholat. Nah sampai lagi nyan. Lon pernah di Tunis 2 tahun. Di Tunisia ada seorang jamaah, ketika kami berdialog, mereka mengatakan seolah-olah kalau enggak sholat di masjid enggak sholat, kalau enggak sholat berjamaah enggak sholat. Itu makanya dalam sebahagian pendapat mazhab yang lain, sholat berjamaah adalah wajib. Cuma pendapat kita serendah-rendahnya sunat muakkad. Itu dia. Jadi kita nggak mau supaya kita terlepas daripada ibadah ini, sehingga
waktu ini terbuat. Karena kita nggak tahu yang mana ini salat wusta itu. Apakah di asar, di subuh, ataupun di isya. Apabila kita menjaga kelima-limanya, malimang boh, kita jaga, insya Allah selamat. Allahan mengeh kegedanya. Jadi Allah sembunyikan salat wusta dalam salat 5 waktu. Yang ketiga, yang keempat, qitmul mauti fil hayat. Allah sembunyikan kematian dalam hidup. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Kapan nyawa akan keluar dari tubuh kita? Kapan kita akan meninggalkan anak istri? Kapan kita akan meninggalkan anak suami? Kapan kita akan meninggalkan keluarga? Wallahu alam. Ini rahasia Allah. Tetapi selama hayat di kandung badan, selama gedanya matang hudib, nyo ingat, di sana ada kematian yang menantimu. Yang ulama-ulama sebut al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Wa kullun nas yadkhuluh. Mati itu adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang hari ini banyak orang-orang yang takut mati. Kalau orang ya mati itu. Mandum nanya ya mati, lolo ya mati aja. Ya tanya. Ingin lari daripada kematian. Tetapi Allah kata, walaupun kamu ingin lari daripada kematian, kematian itu akan menjumpaimu. Mantang daja, kita akan berhadapan dengan kematian. Jadi jaju, langkah kakimu kemana-mana terserah. Tapi ketika datangnya waktu, akan terhenti langkahmu di hadapanmu malaikat sakaratul maut. Dia akan bertanya, kaja Allah, mau kemana? Hai, kemunjak kenan, kenan kubu ke, anak kalan. Udah. Wa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal, tidak akan pernah ditakhirkan ataupun didahulukan. Jadi Allah sembunyikan kematian dalam hidup. Berhati-hati, satu saat kita akan menghadapi kematian dan kita akan kembali kepada Allah, maka persiapkan bekal amal ibadah. Yang keempat. Yang kelima, qitmu auliyaillah fima bainan nas. Rahasia Allahnya, Allah gesom wali-wali Allah di antara manusianya. Tanya hana duri wali Allah. Wali nikah le dong, wali murid le. Bagi pemuda-pemuda, pemudi, wali ben dia kenal. Tapi wali Allah enggak ada yang tahu selain Allah. Dan itu rahasia. Menyenai begah dra wali nyan kan wali. Wali murid. Karena wali beda dengan nabi. Nabi wajib memproklamirkan diri, tapi wali enggak. Nampak beda le? Yang beda nabi dengan wali. Nabi wajib pegang dra, lon Nabi Allah, lon Rasulullah. Ingin menyampaikan risalah kepada kalian, kepada umatku. Pesan daripada Allah. Nabi sampaikan kepada kaumnya. Kalau Nabi kaum, kalau Rasul umat, itu bedanya. Nabi akan sampaikan kepada kaumnya, Rasul akan sampaikan kepada umatnya. Dan mereka wajib memproklamir diri. Aku Nabi, ana Rasul. Wajib. Tapi wali enggak. Piau-piau deh. Begadra wali, keramat, kurapmat. Nah kita nggak tahu itu. Yu'til hikmata lima yasha. Allah berikan hikmah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah pilih. Enggak sembarangan tuh. Kalian betul-betul tawakalnya kepada Allah, betul-betul ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan pilih dia sebagai waliullah. Dan itu rahasia Allah. Allah sembunyikan di kalangan kita-kita ini. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Supaya kita saling menghormati. Supaya kita tidak cepat memvonis, tidak cepat menilai orang. Itu hikmahnya. Supaya kita tidak cepat membenci orang. Enggak boleh. Tahu-tahu kalau itu waliullah, jangan main-main.
Kalau kita udah menyakiti walinya, menyakiti kekasihnya, bayangkan. Menyepur modro ni perkara giban. Contoh oleh. Kalau pasangan kita diganggu bagaimana? Kekasih kita diganggu bagaimana? Nah, yang perbandingan. Maka rahasia Allah itu wali Allah sembunyikan di kalangan manusia. Dan biasanya waliullah itu baru dikenali ketika beliau meninggalkan dunia. Baru ada benernya, Masya Allah. Rupanya gonya waliullah. Selamat gonya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini rahasia Allah. Yang kelima. Dan yang keenam, kitmu Lailatul Qadri fi Ramadan. Allah sembunyikan malam Qadar, Allah rahasiakan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Yang anak tripli mungkin sekitar 3 minggu lebih tu, 1 pekan lebih kita akan berhadapan dengan Ramadan. Yang di sana terkandung satu waktu yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam Qadar, malam yang sangat istimewa. Malam persembahan hadiah oleh Allah kepada kita, supaya amal ibadah kita sama seperti amal ibadah umat-umat tempo dulu yang mereka hidup bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun. Kita paling kalau ikut sunnah Nabi hanya 63 tahun. Tetapi walaupun 60 tahun, walaupun 43 tahun Imam Nawawi, 41 tahun Abu Ya Mundawali, hanya beberapa puluh tahun hidup, tetapi hikmahnya, amalannya, nilainya, nilai ibadahnya itu sama seperti nilai umat-umat tempo dulu yang hidupnya ratusan tahun. Dan itu dijumpai pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini rahasia Allahnya. Maka kita disuruh supaya termotivasi, supaya kita lebih bersemangat dalam melakukan amal ibadah, lebih-lebih di bulan Ramadan, yang amalan sunnahnya saja kita lakukan mendapat pahala seperti pahala amalan wajib, apalagi amalan yang wajib. Buat sunnah tak buat dalam bulan Ramadan, nyo gejok pahala sama lagi tak buat wajib. Apalagi yang kita lakukan itu amalan yang wajib. Kan luar biasa itu. Maka disuruh kita persiapkan diri sebelum Ramadan dengan membaca doa, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental. Di ujung-ujung Sya'ban yang final kita akan menghadapi Ramadannya. Persiapkan segala-galanya. Karena luar biasa Ramadan merupakan hadiah besar daripada Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapatkan Lailatul Qadar dan semoga mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan Ramadan. Muslimin muslimat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan kita seputar ilmu tauhid. 2 Jumat lepas kita udah membahas ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bunyinya innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang secara kesimpulan, kalau kita ambil kesimpulan, hanya 4 golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela, yang mau memakmurkan masjid. Apa golongan? Allah katakan innama, hanya saja. Dalam kaidah bahasa Arab, faedahnya, fungsinya, hasar dan ikhtisas. Hanya itu. Artinya hanya 4 golongan
Hanya 4 golongan ini yang rela mati-matian membela masjid, memakmurkan masjid. Itu dia. 4 golongan. Tadi dengar tanya. Penaruh tanya heno. Nyahana ya waju. 4 golongan itu. Yang pertama apa? Siapa dia? Man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Hari yang sebenar-benar hari. Yang pada hari itu ma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Hana berguna harta, hana berguna anak, tetapi mereka-mereka yang datang menjumpai Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang bersih, tidak ada kesyirikan, tidak ada bid'ah, bid'ah yang melawan syariah. Karena memang bid'ah lawannya syariah. Menyekan syariah itu bid'ah. Dan itu keluar dari syariah. Tempatnya neraka. Nah ustaz-ustaz pegah bid'ah lawan sunnah nyankon. Bukan itu. Nah, karena sunnah turunan dari syariah. Sedangkan bid'ah itu status, bukan hukum. Perbuatan berstatus sebagai perbuatan baru. Lagi yang udah pernah kita bahas tentang ayat Allah, badi'us samawati wal ard. Allah sifatkan dirinya sebagai badi', pembid'ah, pencipta langit dan bumi. Artinya langit dan bumi dulu nggak ada contoh, itu baru, benda baru yang Allah buat. Maka Allah mensifatkan dirinya badi'us samawati wal ard. Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Udah pernah kita bahas. Dan itu status. Boleh nggak bolehnya buat tergantung kepada hukum. Dan hukum ada 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu hukum. Boleh dan tidak bolehnya buat tergantung kepada hukum. Bukan baru lamanya, bukan. Itu dia. Mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kebid'ahan, tidak bercampur dengan syubhat. Itu yang berguna dan itu yang Allah terima. Maka yang pun man amana billah, uru yang beriman kepada Allah. Nyo yang pun le, betul-betul beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, mereka akan sentiasa memakmurkan masjid. Ho mentang gejak, ingat salat, ingat masjid. Salat masjid. Orang yang beriman kepada Allah. Maka kadang-kadang harus diuji. Keimanan kita harus diuji. Bagaimana cara menguji? Dengan praktek perbuatan. Dengan praktek amal ibadah. Berat nggak berat kita lakukan. Bahkan secara ilmu fikih itu harus diuji keimanannya. Sahnya memerdekakan budak dulu, kan ada cerita tuh. Baru seorang sayyid sah memerdekakan budak secara hukum fikih. Yang pertama, budak itu harus beriman kepada Allah. Nyok pembahasan seputar hadis jariyah. Karena hadis jariyahnya hadis yang bersumber daripada seorang budak yang ketika Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Tuhan? Di mana Tuhanmu? Di mana Allah? Maka budak itu menjawab, "Fis sama," di langit. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini ulama panjang lebar membahas. Yang intinya hadis ini bukan berbicara tentang posisi Tuhan, bukan. Tetapi hadis ini berbicara tentang sahnya iman seseorang. Itu selesai. Karena ketika sahnya iman, barulah dia sah dimerdekakan. Dia
nggak serampangan, nggak menjalar kemana-mana, nggak. Maka perlu pembahasan. Nah, perlu fikih hadis, bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami tafsir Al-Quran, bukan sekedar terjemahan. Nah, karena waktu itu pada awal-awal Islam, ketika orang bertanya kepada manusia, di mana Tuhan? Dia akan menjawab, di sana, dalam rumah ibadah sana, di kuil, di gereja. Dia akan menjawab. Di mana Tuhan? Dia akan menjawab, Lata dan Uzza. Tetapi ketika Rasul bertanya kepada budak ini, di mana Tuhan? Budak ada menjawab, di langit. Berarti sah imannya. Paham? Nambungnya? Nyoh sah iman. Secara ilmu fikih itu dah sah imannya. Maka sah dimerdekakan. Dan hadis ini bukan berbicara tentang posisi Tuhan di atas langit, bukan. Apalagi yang mengikrarkan seorang budak, ilmunya si budak, artinya level budak, level hamba sahaya, dia mengucapkan kalimat itu udah sah imannya. Nampak? Udah sah imannya. Bukan berbicara tentang ilmu tauhid, di mana Tuhan? Apakah di langit, di atas aras? Bukan. Nyambak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa aqamas shalah. Mereka-mereka yang sentiasa berbimbang dengan salat, yakin dengan salat wajib, selalu melakukan salat, maka orang ini akan sentiasa memakmurkan masjid. Artinya ketika time salat, datang waktu salat, dia akan salat mencari masjid, musalla, menasah. Dan itulah di antara orang-orang yang sentiasa memakmurkan masjid. Oke, insyaallah ada 2 lagi golongan. Insyaallah Jumat depan kita akan membahas kalau ada waktu dan kesempatan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.